Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu. Wal maqalatu utawi dawuh at-tasi'atu kang kaping 9 iku an Sufyana ats-Tsauri, den riwayataken saking Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Sufyan ats-Tsauri iku Syekhul Imam Malikin, gurune al-Imam Malik. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, nasyiatin kang cukul an syahwatin saking syahwat, aistiyakin nafsi tegese brontone ati, ila syai'in maring suwiji-wiji iku, fa innahu moko sak temene kelakuan iku yurja den arep-arep opo ghufranuha den ngapurane maksiat. Itu ki opo ghufranuha den ngapurane maksiat, ail maksiatih tegese maksiat. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, nasya'at kang cukul apa maksiat an kibrin saking gumedhe, aida wal fadli tegese ngaku-ngaku utama, iku fa innahu moko sak temene kelakuan iku la yurja ora bisa den arep-arep opo ghufranuha den ngapurane maksiyah, opo ghufranuha den ngapurane maksiyah. Alasane li anna maksiyata iblisa, krana sak temene maksiate iblis iku kana ono opo maksiata iblis iku kana ono itu ki iku kana ono opo asluha asale maksiata iblis, ail maksiatih tegese maksiat iku minal kibri berasal saking gumedhe, iku minal kibri berasal saking gumedhe. Yazumuh nyono sapa iblis annahu ing sak temene iblis iku khairun luwih bagus min sayyidina tenimbang Gusti kita rupane Adamah Nabi Adam. Wali anna zallata sayyidina, lan krana sak temene keplesete Gusti kita rupane Adamah Nabi Adam alaihi salamu iku kana ono opo asluha asale zallah, opo asluha asale zallah iku minas syahwati berasal saking syahwat. Bisa babis tiyakihi kelawan sabab brontone Adam, kelawan sabab brontone Adam ila zauki samroti syajarati syahwati maring nyicipi buahe wit syahwat.
maring nyicipi buaya wit syahwat al-manhiyih kang den cegah opo anha samroh al-manhiyih kang den cegah opo anha samroh. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-9 yaitu datangnya dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Sufyan Ats-Tsauri ini perlu diketahui beliau itu salah satu mujtahid mutlak dulu gitu. Karena dalam fikih itu dulu terhitung mujtahid mutlak itu sebanyak kurang lebih 10 orang mujtahid mutlak. Salah satunya yang masih tetap ada sampai sekarang yaitu 4 mujtahid mutlak, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, kemudian Ahmad bin Hanbal yang kita kenal dengan madhab 4. Sebetulnya dulu sebelum madhab 4 ini disepakati oleh kaum muslimin untuk dijadikan patokan dalam bermadhab, semua jumlah mujtahid itu ada sekitar 10 orang. Salah satunya juga adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Syekh Daud juga, Daud Al-Dhahiri yang terkenal dengan kelompok Zahiriyah. Namun seiring berkembangnya zaman, pengikutnya semakin lama semakin berkurang, sehingga kekuatan madhabnya itu semakin punah dan semakin rapuh. Oleh karena itu sepakat seluruh kaum muslimin tidak boleh bermadhab kecuali kepada 4 imam madhab, yaitu madhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki yang dipimpin oleh Imam Malik bin Anas, kemudian madhab Syafi'i yang dipimpin oleh Muhammad bin Idris, kemudian madhab Hambali yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk bermadhab kepada selain dari 4 orang ini tidak dikatakan sahih, artinya tidak bisa dibenarkan. Ini seputar masalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau itu termasuk orang alim dulu, dan beliau itu merupakan gurunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, pendiri madhab Maliki. Imam Malik itu punya santrinya mana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya santri yaitu Syekh Ahmad ibnu Hanbal, yaitu yang pendiri madhab Hambali. Jadi ini sebetulnya tradisi ulama-ulama terdahulu. Masalah keilmuan sanadnya di situ betul-betul nyambung, tapi masalah ikhtilaf itu tetap ada, tidak bisa dinafikan. Dari dulu memang ada. Guru berbeda pendapat dengan murid itu biasa, gitu ya. Termasuk madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Malik itu 3 madhab yang berbeda. Padahal itu tasalsul, berantai. Dan sanadnya di situ nyambung dari guru ke murid, tapi beda pandangan, beda dalam penggalian hukumnya, sehingga membuat satu kaidah usul sendiri sampai berdirilah madhab masing-masing, yaitu madhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Nah ini tidak masalah, berbeda pendapat itu boleh, tapi membenci itu yang tidak boleh, bermusuhan itu tidak boleh. Ini satu pelajaran bagi kita. Kullu maksiatin nasyi'atin an syahwatin. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, setiap maksiat yang timbul dari syahwat, maksiat yang muncul daripada syahwat. Apa itu syahwat? Istiyakin nafsi ila syai'in,
keinginan nafsu untuk melakukan sesuatu, maka fa innahu yurja ghufranuha. Maksiat yang bermuncul dari syahwat tadi itu masih ada harapan dapat ampunan dari Gusti Allah. Ini kaidahnya. Pokok setuju maksiat yang timbul dari keinginan nafsu dan timbul dari syahwat, maka maksiat itu walaupun dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Gusti Allah dengan catatan kita memohon ampun kepada Allah atau melaksanakan sesuatu yang memiliki kafarah di sana, penghapus dosa. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kullu maksiatin nasya'at an kibrin, setiap maksiat yang timbul akibat kesombongan, yang muncul gara-gara sombong. Apa itu sombong? Yaitu da'wal fadli, mengaku, memvonis, mengklaim bahwa dirinya itu punya keutamaan, punya kelebihan, punya kemuliaan dibanding yang lainnya. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka orang yang melakukan maksiat tadi tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan ampunan dari Gusti Allah. Ini ketengah-teh. Mangkan sombong itu bahayanya luar biasa. Bahayanya tak kaprah, sehingga sulit untuk membasmi penyakit ini, sulit membasmi dosa yang dihasilkan dari penyakit ini daripada dosa-dosa yang lain. Makanya sering kita kenal al-kibruh itu batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Kenapa kok di sini disebut orang yang sombong sampai berbuat maksiat, maka maksiat yang ditimbulkan dari kesombongan itu sulit untuk diampuni? Ya karena sulit untuk merubah jalan yang tersesat dari dia diarahkan ke jalan yang lurus, itu sulit. Karena dia merasa benar sendiri, sementara secara hakikatnya dia itu keliru. Ini karena yang sombong itu demikian. Dirinya menolak kebenaran. Kalau orang ini tidak layak memberikan kebenaran, maka saya tidak akan terima. Nah, ini bahaya ketika terjadi pada kita. Mangkan tengate. Orang yang sombong ketika dinasehatin itu tidak mau apabila yang nasihatin tidak cocok. Kalau misalkan yang memberikan kebenaran itu musuhnya, maka tidak akan diterima itu kebenaran. Kenapa? Karena dirinya merasa lebih layak, lebih pantas, lebih utama, lebih mulia, yang tidak perlu nasihat dari dia. Padahal setiap manusia itu membutuhkan nasihat dari siapapun itu. Kenapa? Karena mungkin Gusti Allah abece orang nikah, aberi kebaikan kepada seseorang itu melalui perantara, dan mungkin yang dijadikan perantara orang yang menurut sampean jauh lebih kecil dibanding sampean. Maka hati-hati ketika dinasihatin untuk taubat, orang yang sombong merasa tidak bersalah. Ini karakter orang yang sombong. Repot karena orang yang salah merasa tidak punya salah, itu akan sulit untuk bertobat kepada Allah. Karena dirinya merasa benar. Orang itu mau mohon maaf, mau minta ampun kalau dirinya sadar jika itu adalah perbuatan yang salah. Tapi jika selama dirinya tetap sombong, merasa dirinya benar dan merasa dirinya tidak bersalah, maka sulit diarahkan pada taubat, itu sulit. Alasan berikutnya yang ada pada nas di sini, li'anna maksiata iblis kana asluha ail maksiyah minal kibrih, karena maksiatnya iblis itu pada dasarnya bermula dari kesombongan. Detiman orang nikah sombong, carpak, takabur, angko orang berarti warisin
apa yang sudah dimiliki oleh iblis, mewarisi sifat-sifat yang dulu pernah dilanggar oleh iblis laknatullahi alaih. Oleh karena itu, karena dulu iblis tidak mau menghormat Sayyiduna Adam dengan bersujud kepada beliau, akhirnya tidak ada harapan bagi iblis untuk berubah sampai detik ini. Dan sampai sekarang iblis memiliki gelar khusus, yaitu Al-Mal'un, laknatullahi alaihi, mendapat pujian atau doa dari seluruh orang-orang muslim, mendapatkan laknat dari Gusti Allah. Itu hanya gara-gara sepele, sombong, carpak, itu saja. Wali anna zallata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwa. Kemudian kenapa kok Nabi Adam di situ berubah? Artinya bisa tobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kedua doa daripada Sayyiduna Adam ketika sadar akan kesalahan dirinya. Karena zallatu Adam, keplesetan Nabi Adam ke lembah maksiat atau ke dalam pelanggaran, itu bermuncul disebabkan syahwat. Apa syahwatnya Adam? Bisa babistiyakihi ila dzauqi samrati syajarati syahwa. Adam itu punya keinginan di hati untuk mencicipi buah yang terlarang, yang kita kenal dengan buah keabadian, samratul khuldi, buah khuldi. Itu sebetulnya khuldi itu istilah setan. Khuldi itu istilah dari setan, bahwa kalau Sayyiduna Adam gelem mencicipi buah ini maka akan abadi di surga. Jadi yang enak-enak itu memang dilarang sama Allah. Dibujuk Nabi Adam, kamu nanti kalau makan buah ini maka abadi di surga. Sehingga kamu itu dilarang oleh Allah untuk tidak mencicipi. Kalau nanti sampai tidak mencicipi maka kamu akan keluar dari surga. Akhirnya kena bujukan tersebut, Nabi Adam di situ langsung mencicipi. Padahal bujukan itu muncul dari kesombongan iblis, tidak mau mengalah. Dan kesombongan ini diwariskan kepada orang-orang yang hidup setelah Adam, yang ditakdirkan buruk nasibnya sama Allah. Termasuk salah satunya Abu Jahal di era Nabi Muhammad. Abu Jahal dan Abu Lahab itu bukan tidak percaya akan Quran dan Islam. Mereka itu percaya, tapi mereka itu sombong kepada Nabi Muhammad, merasa tidak layak Muhammad itu menjadi pemimpin di sana. Yang layak adalah dirinya. Kalau kebenaran terungkap pada dirinya, mereka itu hanya takut kekuasaannya digantikan oleh Nabi Muhammad. Ini bahayanya sombong, kan? Sampai mengantarkan dia pada posisi yang saat ini menjadi bahan celaan banyak orang, banyak santri dan yang lainnya. Jangan sampai menjadi figur menjadi orang yang seperti Abu Lahab, sampai dijadikan sejarah yang buruk gitu. Jangan seperti Abu Jahal, bapaknya kaum jahiliyah. Ini adalah akibat dari satu hal kecil, yaitu kesombongan. Dan perlu diketahui, dalam sebagian catatan, ini masalah sombong gitu. Kita ini menjadi manusia yang hidup di dunia itu jangan sampai mengandalkan apapun yang berkaitan dengan kita, apapun itu. Entah mungkin di situ kita karena alim di ilmu itu punya siapa dan dari siapa, untuk siapa dan dipergunakan untuk apa. Itu sampai harus pahami.
Men sampean parengen muah segenteng, maka jangan bangga dengan wajahnya yang tampan. Ketika dianugerahkan berupa wajah yang cantik pun, sampean jangan sampai di situ bangga dengan itu semua. Itu semua hanyalah pemberian dan titipan dari Gusti Allah. Apakah sareng sampean esok koren nikmat itu diarahkan pada kebaikan, atau justru malah dikufuri nikmat Allah itu? Dan kita harus banyak berpikir, tidak ada kemuliaan di area tubuh kita yang lebih mulia daripada wajah dan kepala. Sokoh, tanang, kemudian tabuk, kemudian bucel, bebe, itu semuanya kalah mulianya dengan kepala. Makanya sampai dalam fikih di situ dilarang kita memukul di area kepala, tidak boleh. Kalau di situ kita ngajarin adab, maka di situ pukullah santri itu dengan pukulan ta'dib di area di luar kepala. Kenapa? Saking muljenas cetak. Akan tetapi kita harus pahami, dalam cetak yang di situ merupakan anggota paling mulia, berapa banyak di situ kotoran-kotoran yang ada. Berapa banyak kekurangan yang ada pada kepala dibanding yang lainnya. Mentanang ekocak tak mulja, tapi apa kekurangan di tangan? Kalau kaki disebut anggota yang tidak mulia, berada di bawah, apa kekurangan kaki? Tapi kenapa kok mencetak ini dikategorikan anggota tubuh paling mulia? Karena berada di posisi atas. Tapi jangan sombong, walaupun berada di posisi atas, masih banyak perbuatan sifat-sifat jorok yang ada pada kepala. Salah satunya di situ mata. Mata itu walaupun bisa digunakan memandang, tapi dari mata keluar cairan seekocak bila. Kemudian kebabasuni elong nikah akan mengeluarkan cairan yang di situ dikenal dengan istilah ingus atau mirok, bahasa Arabnya mirok, Arab Manturiyah gitu. Ke bawahnya sedikit di situ ada lesan atau mulut, fam. Mulut itu pun juga mengeluarkan cairan, dan cairan ini menjijikkan, yang kita kenal dengan istilah jail atau iler. Apa menjan bahasa Indonesia apa jail? Napa jail jan bahasa Indonesia? Hah? Liur, air liur. Kemudian di telinga. Telinga itu pun juga ketika kita teliti akan keluar kotoran ataupun juga cairan, bahkan cairan ada juga yang kita kenal dengan tai kuping. Sehingga apakah layak misalkan kita diibaratkan sebagai kepala yang kedudukannya berada di tempat yang tertinggi, masih layakkah untuk sombong? Pas ngocak senyaman sokoh, aduh toror lama kita ada tiga ke banyak telga telan misalkan, banyak di situ baunya, banyak di situ tegeten kaki. Apa jawaban dari kita? Tidak bisa menjawab. Dan kisah ini persis dengan apa yang dialami oleh sebagian ulama. Ini saya tadi menemukan keterangan wahaka anna Muttarif bin Abdullah bin Sihir. Ada seorang ulama yang bernama Muttarif bin Abdullah bin Sihir. Beliau itu pernah memandangi seorang yang bernama Muhallab bin Abi Sufrah. Muhallab bin Abi Sufrah ini pernah memakai satu perhiasan. Beliau itu orang sombong. Muhallab ini, beliau itu memakai pakaian yang indah, saking indahnya sampai awer kelewer, lanceng gelambino, eser-keser senyaman gelambi itu. Wayamsil khuyala, dia berlagak seperti orang yang sombong dalam posisi berjalan.
Saat berjalan bagaimana orang sombong, tapi memang sombong niatannya. Ketika ditanya oleh Muttarif bin Abdullah ini, ya Abu Abdullah, ma hadhil misyatul lati yubghiduha Allah wa rasuluh. Kenapa kamu berlagak seperti cara berjalannya orang yang menimbulkan murka Allah dan Rasulullah? Apa jawaban dari orang yang sombong yang bernama Muhallab ini? Ama ta'rifuni, masa kamu tidak tahu saya? Nah ini seperti kayak dulu memang kayak gitu orang sombong. Kayak dia kita tahu siapa engkau. Engkau dereng soge kan begitu kasarannya. Sambil ngomong begitu, tangannya sambil berkebaran karena mau ning cincin. Terus apa jawaban yang muncul dari Muttarif bin Abdullah ini? Ya Abu Abdullah, bal a'rifuka, bahkan saya itu kenal kepadamu. Saya tuh tahu kamu itu orang kaya kok. Saya tahu kamu itu orang yang mewah dalam hidupnya. Kamu orang yang berlebihan dalam masalah harta. Kamu serba kecukupan. Saya kenal kamu kok. Awwaluka nutfatun madhiratun. Dan saya sangat kenal dengan dirimu bahwa dulu kamu dilahirkan dalam bentuk berupa cairan mani yang menjijikkan. Tak bisa menjawab nanti. Saya tahu sekarang kamu itu orang yang bermewah-mewahan, bajunya mewah, glowing wajahnya, geleng sampai gelengan kira tas misalkan. Senyaman leher penuh dengan kalong sokobi bingkel sampai ke punggel bokang. Ada pas tak lebur, baju lebur itu pas tak lebur. Tapi saya lebih kenal tentang dirimu bahwa dulu pertama kali kamu diciptakan itu berupa mani yang sangat menjijikkan. Andaikan mani itu diberikan kepada orang, niscaya orang tidak akan mau untuk menerimanya. Wa akhiru kajifatun qadiratun, dan nanti satu saat kamu akan meninggal dan merubah bentukmu yang semula indah menjadi sebuah bangkai yang menjijikkan. Terdiamlah orang yang sombong ini. Wa hasbuka fima baina dzalika baulun wa adiratun, dan perutmu yang sekarang dibungkus dengan pakaian yang indah itu, di dalamnya terkumpul tercampur beberapa hal yang menjijikkan. Di antaranya adalah kencingmu ada di sana, taimu juga ada di sana. Apa yang terjadi setelah hal itu diucapkan? Terdiamlah 1000 bahasa yang namanya Muhallab bin Abi Sufrah. Jadi sampean men ketemuan benak kana secarpak, ingatlah itu. Kakek tak sombong gara-gara bedek kaki bisa glowing misalkan. Ini contoh. Gara-gara kakek belajar lambe itu bisa mendapatkan ilmu. Dan lebih jauh daripada itu, Allah yang merubahmu. Makanya yang perlu dan pantas untuk memiliki sifat itu hanyalah Gusti Allah, bukan dirimu. Ada siiran, ada satu siiran yang ketika nanti timbul dalam hati kita satu kesombongan, maka sampean nyanyikan siiran ini baik sendirian atau berjamaah dengan kawan-kawannya. Jadi nanti buat grup, sampean grup anggota calon sombong atau orang-orang yang berpotensi untuk sombong, buat grup di sana. Nanti buat yel-yelnya, yaitu berupa syairan ini. Syairannya di situ diambil daripada perkataan ba'dis syu'ara gitu ya, tentang hakikatnya manusia. Wazannya mengikuti bahar basid. Bahar basid itu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun ya mudhiral kibri aijaban bi suratihi
undur kholaka fa innan nitnata tasribun. Artinya apa? Wahai orang yang menampakkan kesombongan pada dirinya, ijaban bisuratihi, yang merasa bangga dengan bentuk dohirnya karena kecantikan dan ketampanannya. Undur, pandangilah kholakah, WC-mu itu. Pandangi WC sampean itu, pandangi dan pikir itu WC. Semahal apapun WC, seputih apapun WC, karena di dalam WC terdapat kotoran yang bau busuk, maka tetap akan menjadi celaan banyak orang. Meleh WC seharga 5 miliar. WC harga 5 miliar. Tak usah buka, baru masuk ke dalam jeding langsung buka TV dari mahalnya. Ketika di situ mengeluarkan kotoran, plung, tadi baunya misalkan, langsung elang ben ingai elang sekali. Kalau benih berselup elang. Saking mahalnya, tapi tidak ada satupun orang yang memuji WC sampai sekarang ini. Tidak ada satupun orang yang mau makan dalam WC itu tidak ada, kecuali orang-orang yang di luar nalar lah. Kenapa kok WC sejorok itu? Walaupun dengan harga yang sangat mahal, tapi tetap martabatnya itu sangat hina di hadapan manusia. Karena esena WC itu jorok dan busuk serta penuh dengan kotoran yang busuk. Begitu pula manusia ini kan makin genteng nggak apa orang. Perhatini noreng tapi sombong di situ, tak ada nilai martabat di hadapan orang lain. Pakun mepegel ke hati orang. Pakun membuat orang itu berpaling darinya. Oleh karenanya ini buat satu grup, buat yel-yel semacam ini. Biar semua anggota dalam grup itu berpikir, oh ternyata iya ya. Kalau kita seperti ini terus-terusan berarti tidak ada bedanya dengan WC di belakang itu berarti. WC itu kayak gitu memang kan. Lau fakkarun nasu fima fi butunihim mastash'arul kibra subbanun wala shibun. Andaikan manusia mau berpikir tentang apa yang berada dalam perut mereka, mastash'arul kibra subbanun wala shibun, maka pemuda ataupun orang yang tua sekalipun itu tidak mungkin ada keinginan sedikit untuk sombong. Maka Kulambek sempat mengutip salah satu debunah kiyainah tanggiyaih, yaitu Kiai Zamroji. Nah karena lagian menyetelak ring bidi radin ngapa sitong yang harus sampean pikirkan. Biar sampean tidak cinta pada orang itu, tidak ngumbar nafsunya. Pertama di situ, bukan pertama, ini memang satu yang harus dipikirkan. Reng bini itu pasti keminela lasing. Marilah mulai engak ke kemise lasing sampai tak kira kober untuk mengejar-ngejar perempuan. Lah itu untuk membackup yang namanya nafsu. Hal fi bani adam mislur ra'si makramah wa huwa bi khamsin minal aqdari madrubun. Apakah ada contoh anggota tubuh yang kemuliaannya setara dengan kemuliaan kepala? Tidak ada. Yang paling mulia hanyalah kepala. Akan tetapi wa huwa bi khamsin minal aqdari madrubun. Kepala yang begitu mulia itu diliput dan dipenuhi dengan 5 kotoran dari lubang yang berada di sana. Jadi perlu nikah harus sampean ingat, sombong itu pancen tak patut dan tak pantas untuk kita miliki. Oleh karena itu ini ada satu nasihat dari Imam Ibnu Samak. Ibnu Samak ini salah satu julukan kepada satu ulama, benih anaknya ikan gitu. Walaupun samak itu artinya ikan, tapi ini memang satu julukan yang mungkin ada kaitan dengan masalah ikan.
Beliau wasiat kepada Isa bin Musa, tawadu'uka fi syarafika asrafu laka min syarafik. Tawadukmu pada saat kamu mulia, maka itu tawaduk jauh lebih mulia dibandingkan kemuliaan. Ini yang harus jadikan pedoman. Men sampean mangken ki dadi santri. Sombong ini kan jelas tak pantas kan ya. Jelas apa sih dilantilakin santri kan. Cerengakan minta gaman. Pesen nanti kiriman. Ngocak pinter jadi di santri. Apa sih dilantilakin. Kok nanti satu saat kalian itu sudah berhenti dari pondok. Kemudian menjadi seorang pejabat misalkan. Atau pengusaha sukses. Maka ketika sampean jadi pengusaha itu sudah mengangkat martabat sampean menjadi orang mulia, kemudian sampean tawaduk orangnya, maka jelas tawadukmu itu jauh lebih berharga lagi, jauh lebih mulia dibandingkan pangkat dan nasibmu saat itu. Jadi tawaduk tepaan sampean mulja, ini lebih mulja tempeng kemuljana sampean. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita itu penyaman menafikan yang namanya tawaduk. Pancen abe itu tidak ada apa-apanya memang. Memang betul-betul tidak pantas dan merasa tidak pantas. Salah merasa salah dan kalah merasa kalah. Itu orang-orang yang betul-betul tawaduk. Ada satu hal yang unik dulu pernah terjadi di zaman Nabi. Bedereng laki ini kedeteng kepada Nabi Muhammad. Siapa orang yang di situ datang kepada Nabi lantas dengan kondisi biasa-biasa saja, kan tidak mungkin ada. Ini kebedereng laki datang ke Gusti Nabi orang yang paling sempurna. Akhirnya terjadilah yang namanya ngetek gemetar. Orang ini kan ngetek kena. Abareng ben Gusti Nabi. Dasera kena setak ngetek. Sering abolong ben kiai boy, kadang abojeng di situ nora butek kiai. Dari ngetekah di situ. Apa boleh Gusti Nabi? Akhirnya apa dawuh Nabi kepada orang yang gemetar tadi gara-gara sungkan ke Kanjeng Nabi? Ada bu Nabi, hawin alaika wis cong biasa saja cong. Nyantai saja, los saja. Jangan sampai gemetar sampean. Fa inna ma ana ibnu mru'atin kanat ta'kul qadida. Saya ini hanya putranya seorang ibu yang setiap harinya makan ikan dendeng. Tahu ikan dendeng? Ikan dendeng itu ikan kering, kok kering. Jadi Nabi itu pernah mengatakan demikian. Kasaran omong itu begini, cong, tahu sangat tekake. Engkau rela anan ring bini, sebenarnya akan kok kering mulai. Apa tujuan Nabi mengatakan demikian? Pertama hasman liwadil kibri. Untuk membackup, menolak hal-hal yang membangkitkan sombong nantinya. Padahal Sayyidul Besar, Sayyidul Alamin. Kemudian Sayyidul Mursalin. Dan sampai dijuluki dengan Al-Qamar. Qamarun. Itu sempurnanya Nabi Muhammad itu masih mengaku bahwa saya ini adalah anak yang dilahirkan dari ibu yang setiap harinya makan kok kering. Daging yang kering. Waqad an lidara'iil ijab. Nabi itu mengatakan demikian untuk memutus perantara-perantara yang bisa membuat Nabi itu kagum pada dirinya. Jadi ini yang disebut dengan memutus gejolaknya syahwat, agar syahwat itu tidak mengarahkan kita pada kesombongan. Terus yang perlu diketahui, malam minggu spesial memang. Sombong itu memiliki beberapa sabab. Kalau kita punya sabab itu segera dibuang. Kalau kita tidak punya sabab tersebut, maka di situ kita syukuri. Karena mungkin dengan sabab itu kita bisa berubah menjadi orang atau pribadi yang jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Famin aqwa asbabihi uluwul yad.
salah satu sebab paling kuatnya sombong yaitu adalah luhurnya kekuasaan. Orang ini kemenki dadi rakyat atau dadi santri pas sombong maka tak menutup kemungkinan bila dadi kiai pasti tambah sombong. Men orang ini kedeti rakyat biasa sombong, nanti ketika jadi pejabat pun jauh lebih sombong. Karena kenapa? Orang biasa saja yang tidak punya penyakit sombong, ketika martabatnya dijunjung tinggi, derajat tinggi, kekuasaannya luhur, maka dia mungkin akan timbul satu penyakit kesombongan. Orang sombong ini karena punya kekuasaan. Coba di situ pas bangkrut tidak punya kekuasaan, hilang sombongnya. Itu sabab pertama. Sabab kedua wanufudul amri, lestarinya sebuah perintah atau suksesnya sebuah perintah. Ketika orang sudah punya kekuasaan, nyuruh orang ini kegelem orang. Ketika merintah demikian maka terjadi, ingin melakukan ini pasti akan terjadi, akan tercapai, maka dia akan sombong. Tapi ketika semua perintah yang muncul darinya itu ditolak dan segala urusannya menjadi gagal, maka kesombongan pasti akan hilang. Terus saya ketelok qillatu mukhalatatil akfa, sedikit sekali bercampur dengan orang-orang yang sepadan. Orang sombong nih kebiasaan sering apolong ben rakyat sekecil. Kenapa? Karena dirinya yang paling tinggi. Paham ya? Jadi mengguru sombong ke murid nih biasa. Tapi mengguru apolong ben pada gurun itu sulit untuk sombong. Apa boleh pecicir ben orang selebih lemalem. Maka tak genang ngetek, maki ben berselebar genang ngetek. Sombong itu muncul karena abareng bi orang yang dipandang jauh lebih hina dibandingnya. Yaman pada santri sombong kepada santri, nah berarti tak pati kena santri sesombong. Wong sama-sama sekufu, sepadan, seperjuangan masih bisa sombong. Apa boleh pakai jadi pemimpin? Apa tak enyak-enyak senyaman rakyat? Bukan melindungi tapi butuh perlindungan. Oleh karenanya nikaki bahayanya penyakit-penyakit sombong itu jangan sampai terjadi pada seorang santri, khususon umuman kepada seluruh manusia. Wal maqalatul 'ashiruh an ba'diz zuhad wa hum alladziina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim wallahu a'lam bishawab.